Ayo, selamat datang di Dompet Kripto. Di video kali ini gue akan sedikit membahas tentang kemarin ya, yang Bitcoin gagal tembus di 118, dan ya benar, akhirnya dia turun kembali dan mengalami koreksi yang cukup dalam saat ini. Dan mengalami koreksi yang cukup dalam saat ini. Nah, bagaimana untuk proyeksinya di market kripto di sekarang ini? Apakah akan mengalami koreksi kembali terus-menerus hingga akhir bulan September ini, ataukah akan mengalami kenaikan ya di akhir Oktober, di awal Oktober nanti? Pertama kita perlu seperti biasa ya, yang paling gua pakai di sini tuh indikatornya, yaitu di indikator Fear and Greed Index ya. Nah, jika kita lihat di indikator Fear and Greed Index ini, sekarang ini sedang mengalami fear ya, artinya ketakutan. Nah, fear di sini ini sebagian besar bisa dimanfaatkan ya, karena rata-rata ketika market ini mengalami fear itu tidak berselang lama ya, 1 hari atau 7 hari berikutnya itu mengalami kenaikan, karena fear ini merupakan potensi ya, ada pembalikan arah ke atas ya, setelah mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan yang fear terakhir ini kemarin ada di paling bawah tuh 15 ya, 15, dan ini sudah gue bahas sebelumnya. Ketika fear and greed index ini mengalami penurunan, mungkin itu posisi yang bagus ya untuk melakukan akumulasi. Kemudian kita lihat di dominasi Bitcoin ya. Dominasi Bitcoin sekarang ini sudah mulai naik kembali. Sudah mulai naik kembali ke 58,2%. Ini hampir mirip ya kejadiannya sama di September 2024. Waktu itu Bitcoin mengalami kenaikan di dominasinya, kemudian beberapa hari berikutnya disusul dengan kenaikan altcoin, tepatnya di awal Oktober ya, di awal Oktober 2024 kemarin. Nah, apakah awal Oktober sekarang nih di 2025 bisa jadi mengalami hal yang sama dengan di 2024? Nah, itu perlu kita ketahui dulu. Kemarin kita lihat di marketnya Bitcoin ya, kita lihat di Bitcoin, di chartnya Bitcoin. Kita lihat di weekly. Nah, kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya di video sebelumnya, itu jika Bitcoin gagal menembus area 118 di sini ya, sebentar kita ganti dulu ke USD. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui ya, apabila Bitcoin gagal tembus di area 118 ini, maka dia akan mengalami penurunan
di video sebelumnya ya. Dan ya benar aja sekarang sudah mengalami penurunan, sudah melewati support kuat di 112 dan sekarang mengalami penurunan hingga ke 109.000 USD. Kita lihat. Nah, jika kita lihat ini di tampilan time frame daily ya. Nah, jika dilihat di weekly ya bisa kita lihat di sini ada candle yang ya seperti kita ketahui ya, rata-rata candle seperti itu akan mengalami penurunan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini juga, dan ya ini juga nih yang terakhir kemarin di tanggal 15 September kurang lebih sekarang 26 September ya, hampir 2 bulan mengalami penurunan ya. Nah, coba kita lihat di indikator lain. Di liquidation heat map ya, kita lihat. Nah, di sini area bawah nih sudah terlikuidasi nih, area yang long ya, yang long di area 110, kemudian di area udah banyak sih ini. Nah, yang masih belum terkena likuidasi itu di area 108. Area 108 sini nih, lumayan tebal ya. Nah, sini sudah kena. Ini sudah kena 110 kemarin nih. Dan coba kita lihat di mana ya? Liquidation map ya, kita lihat liquidation map di time frame 7 hari. Nah, di sini masih ada nih di long tebal-tebal nih, masih tebal-tebal. Nah, ini harga sekarang 193.000. Jadi kemungkinan ya, kalau pendapat gue pribadi sih bakalan turun dulu ke 105.000 ya, kurang lebih ke 105.000, antara 102.000 sampai 105.000 di minggu ini ya, minggu terakhir di bulan September. Kemudian setelah itu ada kemungkinan jika aliran dana masuk, bukan tidak mungkin ya, akan melakukan pembalikan arah. Kemudian kita lihat di altcoin index ya. Altcoin season index ini juga mulai turun ke 72, tapi ini tidak terlalu tidak terlalu menjadi patokan ya, atau acuan.
yang menurut gua jadi acuan bagus, jadi buat jadi acuan itu di yang pertama ini Fear and Greed Index. Dan ketika menyentuh area extreme fear ini merupakan potensi bagus ya buat akumulasi ulang. Kemudian di liquidation heat map yang tadi ini posisi long dan short. Liquidation map liquidation map dan liquidation heat map ya. Dan juga yang terakhir ya di candlestick ya, di indikator apa namanya pergerakan marketnya. Dan untuk sekarang ini mungkin kita tunggu terlebih dahulu, jangan terlalu buru-buru ya untuk masuk di harga sekarang, karena masih ada beberapa yang posisi besar nih di sini, perlu di kemungkinan ya akan kena juga nih di area 108. Area 108 ini lumayan besar, ada di 55 ya, leverage-nya juga lumayan. 108. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini di Dompet Kripto, dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jangan lupa subscribe YouTube Dompet Kripto dan juga sosial medianya, ada Instagram dan TikTok. Dan ya, disclaimer, seluruh informasi yang gue bagikan di sini merupakan hanya edukasi ya, bukan ajakan untuk buy atau sell atau investasi di aset kripto, karena aset kripto ini merupakan aset yang high risk. Tetap lakukan research secara mandiri dan do your own research. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.